Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini ada cerita lucu, sekaligus konyol, sekaligus sangat menjengkelkan sekali. Ceritanya ada seorang Habib datang ke rumah Kiai di daerah Tegal. Awalnya minta kambing, 2 ekor kambing. Alasannya untuk acara nyunatin anaknya si Habib mau sunat. Minta kambing, nggak dikasih sama Pak Kiai itu. Akhirnya minta duit juga nggak dikasih. Begitu Pak Kiai masuk ke dalam rumah, ini Habib ini masuk ke rumah tetangganya Pak Kiai. Kebetulan ada kandang kambingnya, dicurinya itu kambing, dibawalah. Habis itu dibawa naik mobil, terus dikejar sama Pak Kiai dan tetangga yang kehilangan kambingnya. Nah, ternyata nggak ketangkep ya, karena dia bawa mobil, yang ngejar membawa motor. Akhirnya nggak sengaja Pak Kiai ini melihat mobilnya, dia hafal warna mobilnya, jenis mobil dan nomor platnya. Akhirnya dikejar, nggak kena juga karena ngejarnya pakai motor. Terus lapor ke polisi. Polisi inilah yang menangkap, tinggal telepon polsek sana, akhirnya ketangkep. Dan masih tetap kekeh nggak ngakuin. Akhirnya dilalah itu ya, kersane ngalah. Itu ada barang buktinya, ketahuan bahwa kambingnya telah dijual ke tukang sate. Dan tukang sate di Tegal itu mengakui bahwa ini baru saja membeli kambing seharga 7 juta ke Habib. Nah, nggak bisa ngelak kan. Akhirnya kena 2,5 tahun penjara, saudara. Secara singkatnya, kambing punya tetangga pondok itu dibawa kabur, dicuri. Tanpa sepengetahuan pemilik berarti? Ya, pemiliknya kayak dihipnotis, kayak dibohongin, suruh ngambil apa sesuatu. Pas dia masuk ke kandang kambing, akhirnya kambingnya diambil. Berapa ekor itu? Laka-laka ya. Punya nama asli itu Kiai Haji Ujang Effendi, sarjana agama. Sarjana agama atau sarjana apa, Kiai? Sarjana agama, yang penting jangan sarjana alam goib. Siap. Sarjana alam goib juga nggak masalah. Nah, saya pengen berbincang dengan Kiai Uje Laka-laka ini tentang banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang pembodohan dan ulah atau tingkah pola habaib terhadap para mukibinya, sahabat Tiga. Kita sapa terlebih dahulu Kang Ujang. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Barululum. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Kiai. Bagaimana kabar keluarganya? Mana menurut jenengan tentang Habib-Habib hari ini, Kiai? Monggo. Jadi aslinya tanggapan tentang Habib kita sudah lama, tentang tidak kepercayaannya bahwa Habib itu keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena melihat dari sepak terjang dan tingkah laku di lapangan. Yeah. Sehingga sebelum adanya geger-geger seperti ini, kita sudah mempunyai moto, mempunyai. Seandainya pun dia mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi tingkah lakunya jahat, bobrok, itu berarti lebih jahat daripada para penjahat. Karena apa? Membawa nama Rasulullah. Iya. Berarti merusak, membuat citra dari kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah lamanya itu sejak tahun berapa itu? Jauh sebelum adanya tesis Kiai Imad atau belum lama ini? Mungkin sudah. Sebelum adanya tesisnya, sebelum ada gerakan dari Gus Abbas, kita sudah secara individu personel kita di lapangan sudah mengatakan seperti itu. Tidak meyakini Habib itu keturunan Rasul gitu, udah ya? Udah gitu ya? Dengan bahasa simbolis, pakai bahasa lokal gitu. Intinya apa? Siapapun orangnya yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi, tapi tingkah lakunya itu bejat, tingkah lakunya itu jahat, itu lebih jahat daripada para penjahat. Karena lebih benci. Iya.
dari baginda kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Sehingga pernah kejadian ya kita lawan, nggak ada rasa takutnya, nggak ada rasa katanya nanti kualat atau bagaimana, nggak ada. Dan itu terang-terangan kita lawan dan sampai akhirnya proses dalam suatu hukum gitu. Ya. Nah, dari apa namanya pikiran jenengan tentang keyakinan bahwa mereka bukan keturunan Nabi itu sudah lama, mungkin ada beberapa yang melatar belakang itu. Contohnya apa, peristiwa-peristiwa yang pernah jenengan alami itu, Kiai? Jadi banyak peristiwanya itu adalah para gerombolan-gerombolan Habib itu banyak kan memang memanfaatkan nama kemuliaannya Kanjeng Nabi untuk satu meminta-minta. Ya, kedua itu punya sifat paling mulia, kemudian merayu-rayu kepada seseorang yang sudah punya lelaki untuk menjadi ininya juga ya. Yeah. Kemudian yang saya rasakan sendiri yang pernah terjadi itu adalah pas saya lagi memegang di pondok pesantren di daerah Pemalang, ya itu ada dua kelompok Habib. Dua kelompok itu artinya lebih dari satu, Kiai? Ya, lebih dari satu. Ada dua. Ada dua orang. Dua orang, ya. Dua orang yang pakai mobil dengan pakaian jubah, dengan bawa HP, pakai imamah, iya, ya, kemudian datang dengan gaya kesombongannya, kepandaiannya, kelihayannya, mengaku sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Aku keponakannya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Ngaku keponakan Habib Lutfi. Ngaku keponakannya. Karena tidak peduli. Iya. Tapi terus? Karena awal punya kita terima dengan baik. Ya, ketika terima dengan baik, ngobrol-ngobrol dengan dawirnya, dengan rayuannya, akhirnya ujung-ujungnya apa? Minta dibantu umpan 2 ekor kambing. Itu untuk apa itu 2 ekor kambingnya itu? Biasanya untuk maulid gitu ya? Iya, minta untuk khitanan anaknya. Oh, khitanan anaknya. Minta dibantu Pak Ustadz 2 ekor kambing saja. Saya mau menghitankan anaknya gitu. Oh, kayak gitu. Ini kambingnya bukan kambing saya, tapi kambingnya para jamaah, ngurus pondok pesantren. Iya. Ya udah, kalau enggak 2 ya 1. Ya, akhirnya saya ajak jalan-jalan ke kandang kambing. Iya. Dia pengen lihat, ya udah pengen lihat aja. Oh, berarti di pesantren jenengan itu ada kambingnya gitu ya? Ada, memang ada kambingnya. Oh iya. Ada kandang kambing, ada 2 kandang gitu. Itu memang untuk jamaah gitu. Iya. Terus habis datang ke kandang? Di kandang masih merayu terus kan. Tolonglah bantu 2 ekor kambing biar pondok ini tambah jaya, biar pondok ini tambah berkah. Iya. Saya katakan ya tidak akan ngasih karena ini bukan milik saya, ini milik jamaah. Satu aja nggak bisa, satu aja Pak Ustadz nggak bisa tetap. Dengan bahasa rayuannya 2 orang itu saya akhirnya nggak bisa. Ya udah kita masuk lagi ke ruangan tamu, kemudian dia ya udah kalau nggak dikasih kambing saya minta uang. Ya saya tetap nggak kasih, laisal fulus ya gitu kan. walaupun saya ada tapi karena saya tidak yakin bahwa itu keturunan Kanjeng Nabi, dengan bahasa apanya, dengan pakaian kemewahan jubahnya kayak apa, itu jelas bukan keturunan Kanjeng Nabi, seperti itu wataknya. Maka saya katakan laisal fulus, nggak ada uang dit, udah alaf saja, mi'ah alaf. Ada 50, nggak ada. Saya nggak kasih. Akhirnya dia, ya udah, kalau nggak dikasih kambing, nggak dikasih uang, saya minta jajan gitu. Kita jajan. Ada diambil, ya udah nggak apa-apa itu ambil aja. Gitu. Pas diambil,
Kemudian dia keluar, Kang. Pas keluar saya ngomong kepada istri bahwa itulah penjahat berjubah yang mengaku menjadi keturunan Kanjeng Nabi tapi merusak citra Nabi Muhammad SAW. Baru saya ngomong seperti itu, selang berapa menit tetangga pondok saya itu lari ke saya. Orang itu posisi sudah keluar dari rumah jenengan. Iya, dia 7 menit kan udah pamitan bawa jajan gitu kan. Iya. 7 bawa jajan, dia udah pulang pakai mobil kan. Mobilnya warna hitam saat itu. Mobilnya mobil apa itu? Kemudian pas pulang, yang ternyata Kang mampir ke tetangga pondok. Di situ dawir lagi. Iya. Dawir merayu tetangga pondok yang punya kandang kambing. Berarti sudah beda kandang lagi ya? Iya kan. Akhirnya secara singkatnya kambing punya tetangga pondok itu dibawa kabur, dicuri. Tanpa sepengetahuan pemilik berarti? Ya pemiliknya kayak dihipnotis, kayak dibohongin, suruh ngambil apa sesuatu. Pas dia masuk, dia masuk ke kandang kambing, akhirnya kambingnya diambil. Berapa ekor itu? Satu ekor. Kena 1 ekor, yang satunya nggak bisa katanya. Kejepit di kandang. Akhirnya kan yang punya kandang kambing itu kan lari ke pondok karena itu kan dianggap tamunya saya. Iya. Ustaz, itu tadi tamunya jenengan yang pakai jubah. Iya gimana sih? Itu mencuri kambing saya. Masya Allah. Gimana? Jadi dikejar tapi nggak kena. Dikejar orang-orang, saya ikut ngejar. Itu kejadian jam 10 pagi itu. Jam 10 pagi berani semacam itu? Itu pakai mobil apa itu? Pakai mobil bak terbuka atau mobil station? Mobil pribadi. Mobil pribadi. Avanza. Itu masukkan ke jok berarti ya? Itu ternyata di dalam mobil itu sudah banyak pencurian. Bukan cuma kambing. Jadi kayak burung-burung murai, burung-burung yang harganya mahal itu ada di dalam kandang itu, di dalam mobil itu. Berarti sampai tertangkap dong? Nah, akhirnya kan dikejar kan nggak ketangkap. Dan dia pergi dengan bawa mobil kecepatan tinggi, akhirnya kan banyak orang yang tak tahu bahwa siapa tadi kok bawa mobil kecepatan tinggi karena dia tahunya pakai jubah ya, nggak ada curiga. Iya. Nah, setelah itu saya nggak sengaja habis asar jalan-jalan di daerah Paduraka, di daerah apa itu, daerah Pemalang, lampu merah, ya, di daerah lampu merah di Pagaran, namanya di Makam Pagaran. Oh iya. Saya lagi jalan, atas izin Allah, mobil itu lewat pas di lampu merah. Dan saya ingat mobilnya sama serinya. Iya. Gitu. Akhirnya kan pas kita sama-sama berhenti di lampu merah, ya istri tahu itu, tapi itu mobil yang bawa kambing tetangga kita. Mana? Oh itu iya. Kita kejar pakai motor. Tapi tahu mobil itu bahwa kita kejar kan. Lari lagi. Kan dia tahu bahwa kejar, akhirnya kecepatannya kan lebih tinggi lagi. Iya. Akhirnya aduh ini kita kewalahan, nggak bisa ngejar dengan. Larinya karena mana? Karena Pekalongan atau gimana itu? Itu arah ke Comal, Petarukan. Iya. Tapi habis menjual kambing di daerah Tegal. Oh, dijual. Terus dia mau pulang. Oh, iya. Iya, dia pulang. Tapi apanya dia ketemu saya. Iya. Akhirnya kita kejar. Saya nggak kewalahan, nggak bisa ngejar karena dia pakai mobil, saya pakai motor. Saya mampir ke pos polisi di daerah Pemalang, situ dekat terminal. Iya. Pak, tolong saya minta bantuan dengan mobil warna ini. Saya plat nomor ini telah mencuri kambing tetangga saya. Gitu. Iya. Akhirnya ya oke. Polisi kan gampang, cegat Petarukan, cegat ini, akhirnya kenalah di Comal. Saya dikasih kabar oleh petugas. Ustaz, ini orang yang mencuri kambing jenengan udah ketangkap. Di mana Pak? Di Comal. Jenengan suruh merapat. Saya sama yang punya kambing merapat ke sana.
Nah, sampailah di Comal, di situ sudah dikelilingi oleh petugas-petugas. Ini benar yang katanya mencuri kambing jenengan, iya benar Pak. Tapi dengan keangkuhan dan kesombongannya dia tetap nggak mau mengaku Kang. Karena nggak ada buktinya, nggak ada kambingnya gitu. Atau gimana? Dia kan menganggap tidak ada buktinya. Justru katanya, kamu menuduh saya ya. Saya itu habis ngisi pengajian gitu. Ya. Kamu saya tutup balik gitu. Saya ngomong, kamu kan yang mau minta kambing kepada saya nggak tak kasih kan? Kemudian kamu minta uang juga nggak saya kasih kan? Kemudian kamu keluar, nyatanya tetangga saya kambingnya dicuri kamu kan? Mana buktinya? Ayo, kamu saya tutup balik. Saya itu keluarganya Habib Lutfi. Saya punya banyak petugas-petugas jenderal-jenderal di Mahfud. Kamu saya tutup balik. Nah kan? Kayak gitu kan? Iya. Apa saya berani itu Kang? Karena saya tidak yakin sekali bahwa itu adalah keturunan Kanjeng Nabi.